Yaman menyerang target vital di wilayah Nakab dan pelabuhan Eilat Israel. Selain itu, pasukan Yaman juga mengirimkan peringatan hingga zona konflik Laut Merah memanas lagi. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Juli, hal ini dilaporkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Selasa 15 Juli 2025. Sari menjelaskan bahwa pasukannya telah melakukan serangan pesawat berawak ke dua titik vital Israel. Mengklaimnya berhasil mengenai target militer penting di wilayah yang menjadi sasaran. Serangan pertama, pasukan Yaman gempur wilayah Nakab, baru setelahnya melakukan serangan tambahan ke pelabuhan Eilat, menekankan bahwa kedua operasi mencapai tujuan mereka dengan tepat. Selain itu, Sari juga memperingatkan bahwa operasi ini akan terus berlanjut hingga blokade dan serangan dihentikan. Seraya menambahkan bahwa upaya perlawanan regional akan lebih luas, baik jangkauan maupun serangan. Iran mengaku tak percaya dengan janji Israel mengenai gencatan senjata. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasir Sadeh mengatakan bahwa Iran ragu Israel bakal menepati gencatan senjata. Oleh karena itu, Iran saat ini sedang menyusun skenario militer untuk menghadapi Israel. Pernyataan itu disampaikan Nasir Sadeh saat menelepon Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler pada Senin 14 Juli. Nasir Zadeh menegaskan bahwa Iran tidak berniat memperluas perang, namun pihaknya siap memberikan respon tegas jika Israel melanggar gencatan senjata. Iran juga mengaku siap membuat menyesal terhadap setiap bentuk agresi dari pihak manapun. Dalam pernyataannya, Nasir Zadeh juga menyoroti waktu serangan Israel ke Iran yang terjadi bersamaan dengan proses negosiasi diplomatik bersama Amerika Serikat. Nasir Zadeh mengatakan fakta tersebut menunjukkan bahwa Iran tidak menentang dialog dan negosiasi. Adapun dalam perang yang terjadi pada Juni lalu, Israel tiba-tiba menyerang Iran. Israel meluncurkan rudal yang menargetkan sejumlah fasilitas militer dan nuklir Iran. Serangan Israel itu kemudian dibalas oleh Iran dan membuat situasi makin panas. Kemudian pada 24 Juni lalu, Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Iran yang mengakhiri perang dua negara tersebut. Arab Saudi menyerukan kepada sekutu untuk perangi Israel atas serangannya di Suriah, mengutuknya dengan menyebut sebagai gangguan terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan. Mengutip Al-Arabiya pada 16 Juli, hal ini menurut laporan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi. Lebih tepatnya, Saudi menyampaikan bahwa pihaknya menghargai langkah-langkah yang diambil pemerintah Suriah, terkhusus dalam upaya menciptakan keamanan dan stabilitas, menjaga perdamaian sipil, serta menegakkan kedaulatan negara beserta lembaganya di seluruh wilayah Suriah. Riyadh menilai langkah tersebut sebagai upaya menjaga kesatuan dan keamanan nasional sekaligus memenuhi aspirasi rakyat Suriah. Selain itu, Saudi juga mengecam keras serangan terbuka yang dilakukan Israel terhadap wilayah Suriah, dinilai sebagai bentuk campur tangan dalam urusan dalam negeri dan ancaman terhadap stabilitas negara tersebut. Di saat yang sama, kerajaan menyatakan dukungannya terhadap Suriah dalam menghadapi agresi serta pelanggaran Israel yang terus berlanjut. Ribuan prajurit Israel dilaporkan terluka parah dalam insiden percobaan bunuh diri. Satu persatu tentara Israel memilih mengakhiri hidupnya lantaran tekanan mental akibat perang yang berkepanjangan. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit dari unit penerbangan payung itu ditemukan dengan luka tembak di sebuah pangkalan pelatihan di Israel Selatan pada Selasa 15 Juli. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit namun kondisinya sangat kritis. Luka yang diderita disebabkan oleh tembakan dari senjatanya sendiri. Dalam sepekan terakhir, 3 prajurit IDF ditemukan tewas diduga bunuh diri di pangkalan militer mereka. Perwira IDF mengakui adanya peningkatan signifikan kasus bunuh diri di kalangan prajurit sejak perang berlangsung. Adapun faktor utama yang dihadapi pasukan Israel yaitu tekanan pertempuran, trauma, hingga kurangnya dukungan psikologis. Para korban mengalami gangguan psikologis sejak penugasan di Gaza dan wilayah konflik lainnya. Lantas, insiden ini menjadi bukti tekanan mental berat yang dialami prajurit Israel di medan pertempuran.